anak-anak yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pagi hari ini? Ibu harap kalian semua sehat, semangat, dan happy belajar bersama hari ini. Nah, sudah siap ya? Kita masuki materi hari ini tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3 tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan dengan materi pelestarian hewan dan pelestarian tumbuhan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita belajar tentang materi tema 1, subtema 3, muatan IPA tentang pelestarian hewan dan pelestarian tumbuhan, kalian bisa menjelaskan bagaimana cara melestarikan hewan. Yang kedua, bagaimana cara melestarikan tumbuhan. Oke, kalian siap? Seperti manusia, hewan dan tumbuhan juga memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat, misalnya hutan. Harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Mengapa harus kita jaga? Ya, yang pertama agar mereka atau tumbuhan dan hewan tidak punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang ketiga adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang keempat, sebagai sumber belajar. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan adalah yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Dengan cara apa? Dengan cara merawat, memberikan makanan, kita harus memperhatikan kesehatannya, dan kandangnya harus disesuaikan ukuran dengan hewan tersebut. Kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan. Contohnya apa? Ex situ. Ex situ itu artinya berada di luar habitatnya. Contohnya kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Yang kedua adalah in situ atau berada di habitat aslinya. Contohnya apa? Cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Beberapa hewan langka yang ada di Indonesia mungkin kalian sudah tahu ya. Contohnya komodo, orangutan, harimau Sumatera, badak berjula 1, burung cendrawasih, dan burung jalak Bali. Nanti bisa kalian tambahkan lagi hewan-hewan langka yang dilindungi. Nah, yang ketiga adalah tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Ingat ya, ini ada pasalnya. Perhatikan, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 19 di situ dinyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Kedua adalah pelestarian tumbuhan. Pelestarian tumbuhan ini sama dengan pelestarian hewan. Nah, upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan, terutama tumbuhan langka, adalah 1, mengembangbiakan tumbuhan yang kita manfaatkan dengan cara perkembangbiakan vegetatif alami maupun perkembangbiakan secara buatan. Yang kedua, melakukan tebang pilih, artinya kita tidak boleh sembarangan menebang pohon di hutan. Jadi ada aturannya seperti ukuran dan usianya. Yang ketiga adalah penghijauan atau penanaman kembali.
Yang keempat adalah melestarikan secara ex situ atau di luar habitat aslinya dan in situ di dalam habitat aslinya. Nah, contoh tumbuhan langka yang bisa kita kenal adalah bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldii, kantong semar, cendana, dan meranti. Masih banyak lagi ya nak ya. Nah, selain itu ada juga tumbuhan yang bunganya bisa dimanfaatkan termasuk bunga langka. Contohnya anggrek yang banyak kita jumpai di Pulau Kalimantan. Nah, yang kelima adalah perkembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Apa artinya? Ya, memperbanyak tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Oke, bagaimana anak-anakku semua? Kalian sudah paham dari penjelasan materi yang sudah kalian dengarkan bersama-sama? Ya, aku berharap kalian mengerti dan paham dan bisa disimpan baik-baik ya sebagai bekal kalian jika nanti ada pertanyaan atau untuk di kehidupan kalian. Nah, baik untuk menguji kemampuan kalian tentang pemahaman materi hari ini, nanti kalian bisa lihat di grup daring di WA ya. Kalian bisa lihat tugasnya di sana, kalian bisa kerjakan. Jangan lupa ditulis temanya, subtemanya, muatannya, tanggal dan halamannya supaya nanti kalian bisa dipermudah dan Bu Guru juga bisa diberikan kemudahan. Baik anak-anak, tolong kalian simak baik-baik di grup daring ya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari kita mengingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, pelajaran yang sudah kita pelajari adalah tentang tema 1, subtema 3, muatan IPA tentang pelestarian hewan dan pelestarian tumbuhan. Nah, mengapa kita harus menjaga hewan dan tumbuhan? Ya, yang paling pokok adalah agar mereka tidak punah. Karena kalau mereka punah, otomatis kehidupan di dunia ini juga akan punah. Nah, apa yang harus kita lakukan agar hewan dan tumbuhan tidak punah? Ya, yang harus kita perhatikan adalah menjaga tempat hidup atau habitatnya dan menjaga dari kepunahan dengan cara in situ dan ex situ. Ya, demikianlah anak-anakku sekalian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Dan ingat ya, kita masih berdampingan dengan COVID-19. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga. Dan ingat, jika kalian keluar rumah, tetap harus menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan menghindari kerumunan. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.